Coba dipikirin, dari Beijing sampai Berlin, dari Sisilia sampai San Francisco, miliaran orang di seluruh dunia itu punya satu kesamaan. Mereka suka banget sama mie. Ya gimana enggak kan? Ini tuh salah satu tradisi kuliner terhebat di dunia. Makanan yang disukai sama raja maupun rakyat biasa, mau itu yang paling sederhana sampai yang disajiin di restoran berbintang. Nah, kalau ngomongin asalnya, mungkin Anda pernah dengar satu cerita yang populer banget. Ceritanya kan gitu, penjelajah legendaris Marco Polo nemuin mie pas jalan-jalan di Tiongkok, terus dibawa pulang ke Italia. Kedengarannya masuk akal banget kan? Kenyataannya, cerita Marco Polo itu cuma mitos, dibuat tahun 1928 buat sebuah majalah dagang. Tujuannya ya biar pasta laku. Cerita aslinya, wah jauh lebih epik. Ini tuh perjalanan soal penemuan, penaklukan, dan inovasi yang luar biasa. Nah, yang bikin cerita ini makin seru adalah mie itu ternyata nggak punya satu titik asal. Makanan ini lahir sendiri-sendiri di dua belahan dunia yang berbeda. Oke, jadi di timur kita punya bukti tertua nih di Tiongkok, umurnya udah 4.000 tahun. Di sisi lain, di barat, orang Yunani kuno juga udah bikin adonan dari tepung sama air yang jadi cikal bakalnya pasta. Bayangin deh, dua peradaban kepisah ribuan kilometer tapi bisa nemuin ide yang mirip secara independen. Dan soal penemuan di timur itu, ini yang benar-benar gila. Semangkuk mie ini bahannya dari jawawut, terkubur gara-gara gempa bumi dan banjir gede. Mangkuknya itu tersegel sempurna, jadi isinya awet utuh selama 4.000 tahun. Penemuan ini langsung mengubah semua yang kita tahu soal sejarah makanan ini. Oke, jadi kita punya dua titik awal yang berbeda. Terus pertanyaannya, gimana caranya mie dari dua tempat ini bisa jadi fenomena global kayak sekarang? Nah, dari dataran tinggi Tibet, idenya nyebar ke timur lewat Sungai Kuning. Waktu zaman dinasti Han, mie jadi makanan pokok. Tentaranya bawa ke seluruh penjuru Tiongkok, bahkan mereka bikin mie dari beras di bagian selatan. Terus, giliran para biksu Buddha yang jadi duta mie. Mereka yang nyebarin tradisi ini ke seluruh Asia Timur. Banyak orang mikir mie dari Tiongkok ini terus nyebar ke barat lewat jalur sutra. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, ada pemain lain yang mengubah alur permainan. Inovasi paling penting dalam sejarah pasta justru datangnya dari para pedagang Arab. Merekalah yang nemuin cara buat mengeringkan pasta. Ini terobosan besar loh. Tiba-tiba, pasta bukan lagi makanan segar yang gampang basi, tapi jadi makanan yang awet, gampang dibawa, dan cocok banget buat perjalanan jauh. Peran mereka ini sering banget dilupain, padahal krusial banget. Mereka yang bawa gandum durum, yang sekarang kita kenal sebagai semolina ke Italia, dan itu jadi bahan dasar pasta modern. Mereka juga yang nyebarin budaya pasta ini kemana-mana ke seluruh wilayah kekuasaan mereka. Jadi, ini poin kuncinya. Mie yang menyebar ke barat di sepanjang jalur sutra itu bukan mie dari Tiongkok, tapi pasta kering dari Timur Tengah yang tekniknya dari Yunani dan bahannya dari Afrika Utara. Gila kan? Campuran budaya yang luar biasa. Nah, begitu masuk era modern, penyebaran mie ini makin ngebut. Dari yang tadinya makanan daerah, jadi makanan pokok sedunia. Ada 3 momen penting nih yang bikin mie jadi mendunia. Pertama, Grand Tour yang bikin para bangsawan Eropa jadi demen sama pasta Italia. Kedua, salah satu bapak pendiri Amerika, Thomas Jefferson, ternyata ngefans berat dan bawa pulang mesin pasta. Dan yang terakhir, sebuah penemuan yang benar-benar mengubah cara kita makan untuk selamanya. Namanya Momofuku Ando. Dia ngelihat antrian panjang orang-orang kelaparan buat semangkuk ramen di Jepang pasca perang. Dari situ dia dapat inspirasi. Filosofinya sederhana aja, perdamaian itu bakal datang kalau orang-orang punya cukup makanan. Visinya, bikin makanan yang bisa mengakhiri kelaparan di dunia. Tapi ya, sama kayak cerita Marco Polo, kisah mie instan juga ada mitosnya. Awalnya, mie instan itu bukan makanan murah loh, malah barang mewah. Dan Ando, sang penemu, sebenarnya lahir di Taiwan. Dia mulai eksperimen ini setelah bisnisnya yang lain bangkrut. Ini bukti kalau inovasi hebat seringkali lahir dari kesulitan. Oke, setelah kita jalan-jalan ribuan tahun keliling dunia, sekarang kita balik lagi ke awal. Ke semangkuk mie yang mungkin ada di depan kita. Jadi, bisa dibilang semangkuk mie itu ya peta sejarah manusia. Tiap suapan itu kayak ngebaca cerita perjalanan, perdagangan, dan inovasi yang umurnya ribuan tahun. Di setiap helai mie itu, ada jejak tentara yang berbaris, biksu yang berkelana, pedagang yang nyebrangin gurun, dan penemu yang pengen mengubah dunia. Semua kekuatan besar yang ngebentuk peradaban kita ada di situ. Kalau kita ngerti ceritanya, kita jadi sadar, pas kita lagi nikmatin semangkok mie, kita itu nggak cuma sekedar makan, kita lagi ikut dalam sebuah tradisi kuno yang nyambungin kita sama nenek moyang kita di seluruh dunia.
Kisah mie ini nunjukin gimana dunia kita yang terhubung ini terbentuk lewat perdagangan, migrasi, dan adaptasi budaya. Jadi, lain kali Anda lagi makan mie, coba deh inget-inget Anda itu lagi menyantap sejarah peradaban manusia. Nah, kira-kira kisah apa yang ada di dalam mangkuk Anda?